Ya, setelah kita menyiapkan data training, jadi model yang sudah dibentuk menggunakan data training, model yang dibentuk berdasarkan proses training maksud saya. Berikutnya adalah kita akan menyiapkan atau membuat coding untuk proses klasifikasinya. Jadi dengan membuka di sini ya, jadi sama view callback. Nah di sini karena kita menggunakan 5 pilihan, kita menggunakan 5 pilihan ya. Jadi untuk yang radio buttonnya itu tadi kita buat ada 4 ya, ada 4, yaitu untuk nearest neighbor, single layer perceptron atau perceptron, kemudian multi layer perceptron atau kita sebut dengan neural network. Kemudian kita juga menggunakan support vector machine. Jadi ada 4 pilihan radio button. Maka di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kondisional ya, yang kita gunakan. Kalau diklik radio button 5, kalau diklik radio button 6, itu berarti yang dilakukan adalah memanggil fungsi perceptron. Kemudian kalau classifier juga memanggil fungsi perceptron, lalu untuk button 7 itu berarti kita memanggil neural network. Maaf ini salah ya, tadi yang radio button 5 adalah KNN. Kemudian untuk yang radio button 8 itu adalah SVM. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan teknik yang sebelumnya. Apa perbedaannya? Bisa dilihat di sini, kita tidak menggunakan GCPO. Jadi, di sini kita memanfaatkan atau menggunakan struktur yang disebut dengan handles. Perbedaannya apa dengan GCPO? Kita akan lihat di sini. Jadi kalau yang di sini kita mengambil datanya itu adalah GUI data dari GCPO. Nah, kalau kita menggunakan GUI data dari GCPO, itu data yang tersimpan di dataku ini strukturnya adalah hanya isinya itu hanya yang berhubungan dengan GUI, jadi seperti post button, kemudian akses, figure ya. Tapi begitu kita ingin menyimpan misalkan variabel ke dalam GUI data ini, maka kita harus menyimpannya menggunakan salah satu dari bentuk yang ada di atau objek yang ada di GUI data tersebut. Contohnya misalkan kita simpan di figure 1 dengan memberikan bahwa itu adalah user data. Nah ini agak berbeda dengan yang teknik yang kedua. Jadi mana yang lebih mudah itu nanti bisa kalian pilih sendiri. Kalau untuk yang kedua ini kita menggunakan handles, di mana handles ini eksekusi pertamanya ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk memanggil KNN classifier kita membutuhkan path di mana citra itu disimpan ya. Jadi
path itu posisi ya, jadi posisi di folder, kemudian dan nama dari filenya. Nah, di mana nama atau path ini itu kita dapatkan pada saat kita memanggil atau membuka atau meload data yang akan kita proses atau file gambar yang akan kita proses, yaitu di push button 1 ya. Jadi pada saat kita mengklik open file ini, push button 1, maka kita nanti akan mendapatkan path-nya, di mana path-nya itu terdiri dari directory dan nama file. Nah, kalau kita menggunakan GUI, itu datanya per operasi itu akan tersimpan di function, di mana function ini variabelnya hanya bekerja di function itu, jadi tidak bisa digunakan di function lain. Padahal untuk memproses path ini kita akan menggunakannya di function push button 5. Sehingga kita perlu menyimpan variabel path ini agar bisa dibuka di function push button 5. Sehingga bagaimana caranya? Nah, kita di sini memanfaatkan struktur handles. Struktur handles di sini dia bisa menyimpan selain objek-objek yang ada di GUI tersebut seperti push button, access, figure, dan seterusnya. Kita juga bisa menyimpan variabel yang kita create sendiri atau user yang dibuat oleh user itu di handles tersebut. Ya, jadi pada saat kita membuka, saya akan tunjukkan isi dari handles. Putarannya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini handles itu akan berisi sebuah struktur ya, yang isinya adalah semua yang kita create dalam GUI. Jadi ada push button, ada edit, ada radio button ya. Ini semuanya yang kita create. Ditambah dengan kalau kita menyimpan, contohnya seperti ini ya. Nah, pada saat kita mendefinisikan handles I sama dengan I, ini artinya kita menambahkan sebuah variabel ke handles dengan nama I, di mana ini kita dapatkan dari I. I di sini itu adalah variabel image yang akan kita simpan ke bagian dari handle, sehingga handle-nya ini akan berisi variabel I seperti ini. Dan ini nanti kalau kita ambil di fungsi lain, itu variabel I ini akan tetap tersimpan. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan variabel path tadi. Nah, ini path-nya. Ya, kita bentuk dalam bentuk cell. Ya, jadi karena input klasifikasi pada saat kita memanggil klasifikasi KNN, CNN, itu kita membutuhkan klasifikasi KNN ya terutama. Kita akan membutuhkan path. Path-nya dalam bentuk cell ya. Jadi ini kita simpan dalam bentuk cell seperti ini. Jadi cell itu biasanya menggunakan tanda kurung kurawal seperti yang sudah saya jelaskan pada materi yang sebelumnya.
Nah, di sini kemudian kita simpan juga ke handles, sehingga handlesnya itu akan berisi i dan pad. Ya, itu. Nah, jangan lupa setiap kita melakukan perubahan terhadap handles, itu harus kita simpan di GUI datanya, yaitu dengan perintah GUI data object handles. Artinya semua yang kita lakukan tadi harus disimpan agar dia masuk ke data GUI yang bisa kita buka di function lain. Itu. Baik, itu gambarannya. Kemudian kita kembali ke yang push button 5 untuk mengeksekusi dari fungsi klasifikasi. Tadi kita menggunakan radio button untuk mengeksekusi KNN, Perceptron, NN, dan SVM. Untuk mengeksekusi KNN, di sini kita buat fungsi untuk classifier KNN. Ya, jadi yang kemarin untuk kita gunakan testing, itu kita rubah menjadi sebuah function. Nih, jadi kan aslinya itu adalah ini kan testing. Nah, ini testing seperti ini. Nah, ini kita rubah menjadi sebuah function dengan inputnya adalah image path. Jadi seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah image path, ya kan? Nah, jangan lupa di sini kita membutuhkan variabel selain image path dan vocab, kita juga membutuhkan model dari KNN yang sudah kita lakukan proses training. Nah, model ini kan sudah kita simpan di dalam file math, ya, extension math yang kita sudah simpan seperti ini. Nah, ini harus kita loading ya. Jadi kita ambil, kita load, sehingga nanti isi variabel semua data yang kita simpan itu akan muncul, akan di loading di workspace. Sehingga langsung bisa kita gunakan untuk melakukan proses prediksi dengan menggunakan model. Model itu yang kita simpan tadi, kemudian image feature, itu yang diperoleh dari proses back office visual word dengan input path dan vocab ini juga sudah kita simpan di train KNN. Nah, sehingga dari sini kita menambahkan untuk mengukur skor. Jadi di predik ini kita bisa mendapatkan ukuran scoringnya. Tapi ini nggak semua bisa ada ya. Jadi kita hanya untuk yang KNN dan SVM yang bisa kita lihat skornya. Jadi di sini skor itu akan muncul nilainya ada 3 skor, ya, skor karena kalau ada 3 kelas maka akan muncul 3 skor, di mana label itu akan dipilih berdasarkan skor yang tertinggi, sehingga kalau kita ingin mengambil skor dari label yang terpilih itu adalah kita menggunakan max score. Nah, ini. Sehingga hasilnya itu kita keluarkan, sehingga nanti kita bisa menyimpannya atau menampilkannya di edit atau teks. Kemudian untuk kita kembali ke GUI-nya tadi, dengan cara yang sama kita juga buatkan function untuk perceptron classifier. Sepertinya belum tersimpan. Oh, bukan. Sini ya. Nah, ini sama ya caranya. Jadi tetap kita simpan hasil trainingnya
Kemudian kita loading di sini. Lalu prosesnya sama. Hanya di sini kita menggunakan fungsinya adalah net ya. Dan jangan lupa ini harus, karena label ini keluarannya adalah berupa numerik, maka harus kita rubah menjadi integer seperti ini, kemudian kita bisa rubah menjadi kategori. Nah, kita rubah menjadi categorical seperti ini, agar bisa ditampilkan nantinya labelnya itu kita rubah menjadi string. Seperti ini. Kemudian untuk NN classifier juga sama. Ini NN classifier dan perceptron ini prosesnya hampir sama ya, jadi sama. Hanya nanti untuk proses trainingnya yang berbeda. Lalu untuk SVM classifier ini sama mirip seperti KNN, ya, menggunakan predict. Ya. Ini jangan lupa kita harus sudah melakukan proses training terlebih dahulu, kemudian kita simpan, lalu di sini tinggal kita loading. Sehingga di sini nanti tidak akan terjadi proses training ya. Nah, kemudian di sini kita ingin menampilkan hasil gambar prediksi, jadi semuanya nanti outputnya adalah label dan skor, hanya nanti yang keluar skornya hanya yang KNN dan SVM. Jadi kalau untuk yang perceptron ini tidak ada skornya. Kemudian kita ingin menampilkan di sini kita ingin menampilkan gambar hasil prediksi di citra output. Maksudnya gini, kalau di sini dia dikenali sebagai mobil, maka kita tampilkan di sini gambar mobil sebagai lambang bahwa itu adalah kelasnya. Nah, jadi kita punya gambar pesawat, gambar mobil, gambar motor. Ini hanya untuk melambang saja ya. Jadi, oh bahwa yang dikenali itu adalah pesawat. Oh yang dikenali itu adalah mobil. Yang dikenali adalah motor. Ini cukup mewakili satu jenis saja. Ya, kemudian di sini dicek apakah labelnya itu adalah airplane. Jika ya, maka di sini menggunakan string compare ya, karena string. Di sini string, di sini juga string. Ini kalau sama dengan dia tidak bisa. Dia harus dibandingkan, itu adalah string compare. Jadi artinya kalau ini dibandingkan itu semuanya benar, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Tapi kalau dibandingkan ada yang tidak sama, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi seperti itu. Kemudian kita tampilkan I-nya ini di akses 2. Di sini menampilkannya cukup seperti ini, akses, handle, akses 2, lalu langsung imshow. Jadi imshow-nya ini nanti akan tampil di akses. Nanti agak berbeda dengan yang GUI-ku ya. Jadi yang GUI-ku kita menggunakan figure, jadi menggunakan perintah set seperti ini. Mana yang lebih gampang? Jadi menurut saya sih lebih gampang yang seperti ini. Tapi itu sama saja nanti hasilnya ya. Kemudian untuk yang label dan skor ini kita tampilkan di edit 1 dan edit 3. Jadi kita tampilkan di sini nanti edit 1 dan edit 3. Dalam bentuk string ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya kita menggunakan satu tombol saja. Nah ini
Kita bisa klik misalkan menggunakan K-nearest. Jadi seperti ini, jadi kita mengambil gambar, misalkan contohnya adalah seperti ini. Kemudian kita klik K-nearest. Nah, di sini kita lakukan proses klasifikasi dengan KNN. Nah, di sini hasil prediksinya adalah kelasnya adalah cars, kemudian skornya itu adalah 0,8. Nah, ini gambar salah satu mobil ya untuk menunjukkan bahwa yang dikenali ini adalah mobil. Kemudian kita coba dengan single layer perceptron. Nah, di sini sama, dia bisa dikenali sebagai, hasil pengenalannya adalah ternyata dia dikenali sebagai motorbike. Nah, di sini motorbike. Kemudian kita coba untuk yang multi layer perceptron. Nah, ternyata kalau menggunakan multi layer perceptron, dia juga benar ya hasilnya. Dia dikenali sebagai cars atau mobil. Sekarang kita coba untuk yang support vector machine. Nah, ternyata dia dikenali sebagai motorbike. Seperti ini. Kita coba yang lain, misalkan ambil ini gambar pesawat ya. Kita akan lakukan proses klasifikasi yang pertama dengan K-nearest. Nah, ternyata dia benar dikenali sebagai airplanes. Sekarang dengan single layer perceptron. Nah, dikenali juga sebagai airplane. Kemudian multi layer perceptron. Juga dikenali sebagai airplane. Sekarang kita coba dengan support vector machine. Juga dikenali sebagai airplane. Ya. Itu tadi. Ini contoh bagaimana kita bisa membandingkan proses beberapa metode klasifikasi untuk melakukan proses pengenalan atau prediksi.